Kali ini kita akan mencoba mengatur Easy Setup Assistant, yang mana Easy Setup Assistant ini berfungsi untuk mempersiapkan data pelanggan atau customer, data rekening, akun, dan ketentuan rekening penjualan, rekening pembelian, dan yang berhubungan dengan penggajian. Ya, jadi pun nanti di sini adalah kita mempermudah dalam pembuatan akun customer dan supplier kita tentunya. Nah, langkah-langkahnya adalah dari menu setup, kemudian kita pilih Easy Setup Assistant, kita klik ini. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, di menu ini yang pertama kita masuk ke akun sales, yaitu penjualan. Nah, di akun sales ini akan muncul beberapa tahapan. Ya, ini masih perkenalannya. Kemudian kita next-kan dulu. Nah, di sini kita adalah memilih bentuk layer kita, ya. Jadi kalau kita menggunakan perusahaan dagang, kita pilih item. Kalau jasa, kita pilih service. Nah, seperti itu. Karena kita menggunakan perusahaan dagang, kita gunakan item. Setelah itu kita pilih next. Nah, di sini diminta untuk penjualan kita, ya, pendapatan kita nanti kita masuk berdasarkan dari sales, ya. Jadi di sini kita pilih adalah sales untuk pendapatan kita. Nah, kemudian setelah kita pilih sales, kita next kan. Nah, di sini adalah kode pajak yang kita gunakan dalam penjualan nantinya. Nah, di sini teks kodenya kita gunakan adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian teks kodenya kita pilih non teks atau NT, dimana biasanya kalau ongkos kirim itu tidak terkena pajak. Oke. Setelah itu kita pilih next. Nah, di sini karena di soal kita, ya, peraturan soal kita menjelaskan setiap penjualan. Oke, penjualan. Nah, di sini di penjualan diperuntukkan PPN keluaran 10%. Kemudian setiap nilai penjualan termin pembayarannya net 30, ya. Kemudian oke, di sini setiap transaksi itu menggunakan cek, ya. Nah, kita akan masukkan dulu di penjualan, ya. Payment methodnya kita gunakan cek. Payment S2-nya kita gunakan in given of day. Nah, di sini diskon day-nya karena penjualan tidak ada diskon, ya. Penjualan tidak ada diskon, maka kita pilih 0. Kemudian balance due-nya karena waktunya 30 hari, kita pilih balance due tanggal 30. Kemudian diskon per early payment-nya tidak ada di sini, ya. Kita buat 0. Kemudian monthly charge for late payment-nya di sini denda keterlambatan itu sebesar 1%. Nah, kita buat di sini 1%. Oke. Next, kalau sudah. Nah, di sini adalah akun-akun yang berhubungan dengan penjualan. Ya, akun yang kita terima dari customer kita gunakan adalah cash in bank. Ya, kita gunakan cash in bank. Kemudian akun for undeposit fund-nya kita gunakan petty cash. Ya, setelah itu kita pilih next. Ini adalah ke para customer kita nantinya, ya. Kalau sudah, next, kita close. Oke, selesai. Itu yang pertama untuk sales. Kemudian untuk forecast. Nah, untuk forecast kita next dulu. Kemudian forecast layoutnya kita gunakan item karena kita menggunakan perusahaan dagang. Next.
Nah, kemudian untuk beban akun bebannya kita kenakan di harga pokok produksi atau cost of goods sold. Kita pilih next. Nah, di sini untuk kodenya sama seperti penjualan tadi. Tax code-nya kita gunakan PPN dan tax code-nya adalah non-tax, tanpa pajak. Oke. Next. Untuk payment method-nya kita gunakan adalah cek. Kemudian di sini payment is due-nya kita gunakan in given of day, ya. Oke, kemudian diskon day-nya tidak ada diskon. Balance 2D-nya kita masukkan 30 hari, ya. Kemudian diskon for early payment-nya kita tidak mendapatkan diskon atas pembayaran awal, ya. Jadi ini sistem evaluasinya kita dapatkan, hanya ini yang kita tuliskan. Kemudian next. Oke, atur for paying bills-nya untuk pembayaran pembeliannya kita gunakan cash in bank. Lalu next, ini adalah daftar supplier kita, ada 3. Oke, kita nextkan lagi. Ini adalah saldo piutang dagang kita, saldo utang dagang kita maksudnya. Next. Oke, sudah habis calculation, udah close. Oke lah, itu cara pengerjaan easy setup sistemnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.